Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Humairo dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2024 Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kelima, yaitu tentang sejarah keberadaan perkembangan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, di mana di sini pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Di sini penjelasannya yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak penghafal Al-Quran yang gugur di perang Yamamah. Di sini Umar bin Khattab khawatir sebagian ayat akan hilang jika tidak dikumpulkan. Lalu Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran menjadi satu kitab. Abu Bakar di sini menunjuk Zaid bin Thabit, sahabat penulis wahyu Nabi, untuk memimpin proses pengumpulan. Zaid menghimpun ayat dari hafalan sahabat dan tulisan di pelepah kurma, tulang, batu, dan kulit. Hasilnya adalah Mushaf Abu Bakar, yaitu mushaf pertama dalam sejarah Islam. Jadi di sini langkah Abu Bakar menjadi dasar pertama pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis agar tidak hilang. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang perkembangan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Nah, di sini setelah Abu Bakar wafat, mushaf hasil pengumpulan dijaga oleh Umar. Pada masa Umar ini, wilayah Islam meluas sangat pesat ke berbagai daerah seperti Basrah, Kufah, dan Syam. Karena banyak masyarakat baru yang memeluk Islam, Umar di sini mengirim para sahabat ahli Quran seperti Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, dan Abu Darda untuk mengajarkan Al-Quran. Tujuannya yaitu agar bacaan tetap seragam dan benar, tidak terjadi perbedaan di antara umat Islam. Jadi di sini masa Umar adalah masa penyebaran dan pengajaran Al-Quran secara luas ke berbagai wilayah Islam, sekaligus menjaga kemurnian bacaan. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang kodifikasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di sini pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam ini sudah sangat luas dan tersebar ke berbagai daerah seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Di setiap wilayah ini cara membaca Al-Quran mulai berbeda-beda karena masyarakat belajar dari guru yang berbeda dan memakai dialek daerah masing-masing. Misalnya penduduk Syam membaca dengan cara Ubay bin Ka'ab, sementara orang Kufah mengikuti bacaan Ibnu Mas'ud. Akibatnya terjadi perbedaan bacaan dan perdebatan antar umat Islam tentang mana yang paling benar. Di hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan dalam agama seperti yang pernah terjadi pada umat sebelumnya. Jadi untuk mencegah itu, Khalifah Utsman bin Affan ini mengambil tindakan besar. Tindakan Utsman bin Affan ini bertujuan untuk menyatukan bacaan Al-Quran di seluruh dunia Islam agar tetap seragam dan asli seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah mushaf yang kita gunakan sekarang disebut dengan sebutan mushaf Utsmani. Nah, yang terakhir di sini pembahasannya perkembangan Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Di sini setelah masa Utsman tadi, Islam berkembang ke banyak daerah non-Arab. Jadi orang-orang yang bukan asli Arab itu sulit membaca Al-Quran karena huruf Arab waktu itu belum memiliki titik dan harakat, atau kita bisa sebut dengan tanda baca. Akibatnya banyak terjadi kesalahan bacaan yang bisa mengubah makna ayat. Jadi untuk mengatasi itu, Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali membuat sistem tanda baca atau harakat seperti fathah, kasroh, dan dhammah, serta menambahkan titik pembeda huruf. Upaya ini sangat penting karena menjadi dasar pembentukan tulisan Arab modern dan membantu menjaga kemurnian bacaan Al-Quran hingga sekarang. Jadi di sini peran Ali bin Abi Thalib sangat besar dalam menyempurnakan tulisan dan cara baca Al-Quran agar tidak terjadi kesalahan bagi generasi berikutnya. Nah, setelah pembahasan tadi, di sini juga ada dampak pengumpulan dan standarisasi mushaf.
Di sini standarisasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan memiliki dampak besar bagi umat Islam hingga saat ini. Dengan adanya standarisasi ini, teks Al-Quran dapat terjaga keasliannya dan tetap sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada perubahan sedikit pun. Selain itu, perbedaan bacaan yang dulu sempat muncul di berbagai daerah dapat disatukan, sehingga umat Islam tidak lagi berselisih dan tetap bersatu dalam satu bacaan yang benar. Standarisasi ini juga mempermudah proses pengajaran dan pembelajaran Al-Quran karena seluruh umat menggunakan mushaf yang sama. Di masa modern, mushaf Utsmani ini menjadi dasar bagi mushaf cetak dan digital yang digunakan di seluruh dunia, baik di masjid, sekolah, maupun aplikasi Al-Quran. Semua itu memperkuat posisi Al-Quran sebagai pedoman hidup utama umat Islam yang terjamin kemuliaannya dan selalu dijaga oleh Allah hingga akhir zaman. Jadi kesimpulannya setelah pembahasan tadi di sini menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para Khulafaur Rasyidin ini berperan penting dalam menjaga keaslian Al-Quran. Seperti Abu Bakar mengumpulkannya menjadi satu mushaf. Umar memperluas pengajaran dan menjaga mushaf tersebut. Sedangkan Utsman di sini menstandarkan bacaan dengan menyusun mushaf Utsmani agar umat Islam tidak berselisih. Dan Ali menyempurnakan sistem penulisan dengan harakat serta dasar ilmu nahwu. Jadi upaya mereka memastikan Al-Quran ini tetap asli, seragam, dan mudah dipelajari hingga zaman modern. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.